katanya dan sebagainya, itu perlu apa namanya, ke penyelidikan yang sahih ya. Kalau tidak, kita nanti akan jatuh dalam yang disebut sebagai fitnah juga. Iya, fitnah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Barakallahu. Waalaikumsalam. Jadi sahabat ini ucapkan terima kasih Ustaz jawab. Oh gitu ya. Saya di Pakistan itu tetangga dengan Syiah, dengan Rafidhah. Jadi mereka memang berbeza. Azan mereka, kemudian buka puasa, semua berbeza. Mereka memang suka berbeza dengan Ahlus Sunnah. Kalau Ibn Naqi, Iya, kalau Ibn Naqi, ismui Rafidah. Gimana? Kalau nama dinamakan Rafidah pun tak. Anak perempuan. Anak perempuan namanya? Rafidah. Rafidah. Rafi. Laisat mungkin Rafidah. Bukan. Rafidah. Rafidah. Iya kalau kalau boleh yang lain saja namanya. Ya. Oh, iya. Ustaz, maaf Ustaz. Ada tak ini sekarang ada keharusan bagi umat Islam sekarang, maksud saya Al-Quran dan Sunnah mengasingkan diri dengan Syiah, maksudnya kita memutuskan langsung dengan Syiah, memandangkan Syiah ini Ustaz, dia kesesatan dia terkadang sendiri, tapi melampaui ke akidah. Di sini banyak Syiah. Jadi Rafidhah. Satu Ustaz Ahmad Syiah ini yang saya tahu, dia kata dia Syiah, tapi dia mempunyai keyakinan memusuhi Abu Bakar, Umar, kata-kata itu Ustaz. Ya kita sebab dia ya kalau dia itu kaum muslimin yang terpengaruh, ya maka perlu diselamatkan. Mungkin dia belum paham apa itu Syiah. Tapi kalau dia itu memang yang sudah jadi apa namanya juru dakwah, dai dia, itu tinggalkan. Jangan coba-coba dekat. Diputuskan mengatakan yang Syiah ini bukan turunan Islam. Dia kalau kita lihat Syiah yang sekarang ini ya, Rafidhah sekarang ini, mereka masuk golongan ya Rafidhah ya. Ya mereka masih untuk pengkafirannya secara umum belum dikatakan sampai seperti itu. Tapi kita wajib menjauhi. Ya, kita wajib menjauhi. Jadi katakan mereka tadi ada 3 tingkatan ya. Ya, Rafidhah kelompok yang gulatus Rafidhah ya seperti Nusairiyah, Bahaiyah itu yang sudah dikafirkan, Sabaiyah. Ya, yang kedua golongan Rafidhah. Nah, ini belum sampai kepada pengkafiran secara umum gitu. Walaupun mereka mempunyai dasar rukun iman ini. Ya, mereka berbahaya. Rukun Syiah yang ada. Iya. Sebab untuk pengkafiran wallahu a'lam belum sampai ke situ. Pengkafiran ya. Belum sampai ke situ. Tapi kita ya tentunya juga tidak boleh dekat dengan mereka. Kita berbahaya. Cuma secara hukum Ahlus Sunnah wal Jamaah ya belum mengkafirkan secara umum semua Rafidhah.
Tapi kalau golongan Gulatul Rafidah, ya Sabaiyah, Nusairiyah itu memang dikafirkan oleh para ulama. Tapi kalau Rafidah, Imamiyah, Isna Asyariyah tidak semua dikafirkan. Nah, artinya di Syria Ustaz itu macam Bashar itu. Bashar itu Nusairiyah. Nusairiyah itu sudah dekat kepada Ba'siyah, komunis. Ya tak percaya Tuhan. Itu dikafirkan oleh para ulama. Nusairiyah, Bahaiyah, Ismailiyah, Agha-Khaniyah, itu kelompok-kelompok Syiah, Gulatus Syiah. Jadi makanya saya katakan tadi ada beberapa tingkatan Syiah ini. Rafidah ini ada beberapa tingkatan. Ada yang seperti di Pakistan Utara ada Nurbakhsyah. Nurbakhsyah ini Syiah juga, cuma dia lebih moderat lah, kita lebih moderat. Iya. Jadi mereka banyak juga golongan-golongan di dalam Rafidah ini ataupun Syiah ini. Interaksi tak ada. Nah, hubungan tak ada. Jauh ya. Cuma untuk menghukumi mereka, hukum kan itu juga kita mesti mengikut kepada ulama juga ya. Ya. Karena kita boleh benci tapi tidak boleh keluar dari keadilan dalam menghukumi, begitu. Ya. Mereka mengaku juga Muslim. Iya, mereka masih Muslim juga. Makanya tidak dikafirkan secara mutlak. Nah ini kita juga jangan sampai jatuh pada satu hukum yang ternyata itu tidak diyakini oleh ulama-ulama kita. Nah, nanti mereka akan balas menyerang. Nah, seperti itu. Jadi harus kita sikapi dengan betul-betul ilmiah. Ya. Artinya apa? Tidak keluar dari apa yang sudah dijalani oleh para ulama kita. Karena sekarang ini kalau kita berbicara Syiah, Rafidah, kadang-kadang bercampur dengan sesuatu yang bersifat politik. Karena mereka sekarang ini ya didukung oleh satu negara ya, yaitu Iran. Nah itu kadang-kadang sentimennya menjadi berlebih begitu. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Ya, syukur ikhwan, kita dah dengar tadi daripada Ustaz Abu Ihsan Abu Ihsan Al-Asari Al-Medan. Ihsan tadi kita dah dapat sedikit beliau. Itu daripadanya kita ambil faedah baik ambil dan setiap daripada kita tahu bahawa setiap daripada kita memerlukan akan di antaranya satu ketakwaan di mana Allah SWT telah wasiatkan kepada kita untuk kita mewasiatkan diri kita dan juga ahli keluarga kita supaya bertakwa kepada Allah. Dan wasiat itu adalah wasiat telah diberikan kepada kita sebelumnya sebelum kita dan kepada terhadap diri kita. Bagaimana Allah berfirman, "Wa laqad wasalna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah." Dan telah kami wasiatkan kepada mereka telah diberikan kitab sebelum kamu dan terhadap diri kamu agar bertakwalah kamu kepada Allah. Semoga kita dapat mengambil faedah daripada apa yang kita terangkan tadi. Semoga kita dapat bertakwa kepada Allah, memerhatikan akan amalan kita, memeliharakan amalan kita seperti kita memerhatikan akan dua perkara penting, iaitu menjaga keikhlasan, menjaga mutaba'ah kita kepada Rasulullah SAW sebagai dinasihatkan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.